Hai guys, welcome back to my channel Kavania Co. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang challenge yang kemarin aku lakuin, yaitu diet challenge. Dan aku berhasil nurunin 3 kilo dalam 6 hari aja guys. Tunggu. Jangan di skip dulu videonya. Menurut kalian mungkin 3 kilo itu sedikit, tapi gini, biar aku hitungin ya buat kalian. Dalam 6 hari atau 1 minggu aja kalian bisa turunin 3 kilo. Dalam 1 bulan kalian bisa nurunin 12 kilo guys. Gila gak sih? Dengan diet yang nyaman, enak, gak ribet gitu ya, kalian bisa nurunin sebanyak itu guys. Oh ya guys, by the way, jangan lupa, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel aku supaya aku makin rajin-rajin upload dan dapat menginformasikan kalian banyak informasi tentang diet-diet ini. Udah, biar gak lama-lama, kita langsung aja ke inti videonya. Oke, pertama aku mau ngebahas tentang gimana sih aku bisa turun berat badan cuman dalam 6 hari dan itu 3 kilo guys. Apa aja sih yang aku lakuin, apa aja sih yang aku makan. Oke, kali ini aku akan lebih ngebahas tentang apa yang aku makan dan olahraga yang aku lakukan. Jadi gini, kalian pasti tahu yang ngikutin dietnya aku atau challenge-nya aku, bareng-bareng aku tuh mewajibkan untuk minum setelah bangun tidur. Saat perut kosong, kita minum dulu, baru kita breakfast. Setelah 15 menit sampai 30 menit kita minum. Jadi yang aku lakuin adalah minum setiap pagi. Setelah itu aku prepare untuk breakfast. Nah, biasanya apa sih yang aku makan kalau breakfast? Ini aku juga udah share resepnya di Instagram aku. Kalau kalian penasaran aku makan apa, bisa lihat di Instagram aku, KlavMCI7. Biasanya tuh aku makan alpukat guys. Alpukat bukan sembarang alpukat guys. Biasa kan banyak yang bilang alpukat nggak enak kak, aku nggak suka. Biasanya tuh aku makan alpukatnya kayak dibikin versi alpukat kocok gitu loh guys. Jadi aku pakai alpukat, terus aku pakai diet sugar yang low kalori itu, terus aku juga pakai yogurt cuma 3 sendok aja tapi, sama oatmeal. Aku oatmeal ini tuh pakai yang gede-gede gitu loh guys. Jadi itu lebih seratnya lebih tinggi, jadi tuh kita lebih kenyang. Jadi kenyangnya lebih lama juga. Nah, biasanya kalau aku makan itu di pagi hari sekitar jam, aku bangun kan sekitar jam 8-an. Jadi aku makan tuh di sekitar jam 9 atau jam setengah 10. Biasanya tuh bisa tahan si laparnya ini, atau kita nggak lapar itu sampai sekitar jam 12 sampai jam 1 tuh aku belum lapar. Jadi kayak masih kenyang gitu perutnya guys. Terus aku juga perbanyak minum. Jadi aku banyakin minum. Satu hari tuh aku minum almost 3 liter. Ini botol aku. Kalian pasti tahu. Ini tuh sekitar 1400 ml. Dan aku biasanya minum tuh bisa 2 kali ini dalam 1 hari. Begitu guys. Udah sih, itu aja yang biasanya aku lakuin di pagi hari. Dan saat lunch, biasanya sih aku makan makanan yang ada di rumah aja ya, yang mama masak. Tapi aku tinggal portioning, aku jatahin tuh makannya seberapa banyak. Kayak proteinnya semana, karbohidratnya semana, sayurnya semana. Biasanya sih aku makan lebih banyak ke sayur. Kalau karbohidrat tuh bahkan bukan kadang nggak makan sih. Kadang-kadang lunch aku skip karbohidrat, kadang-kadang dinernya aku makan karbohidrat kalau lagi nggak ada karbonya. Tapi bisa juga kadang-kadang di lunch yang karbo, di dinernya yang aku nggak makan karbo. Begitu deh, pokoknya saling melengkapi aja. Nah, apa aja sih yang biasanya mamaku masak? Mamaku tuh masak ya udah simpel-simpel aja, kayak ada sayur, ongseng-ongseng sayur, terus sop ayam gitu loh. Dan ayam aku usahain makannya dada guys. Aku nggak makan paha karena paha lemaknya lebih tinggi dibandingkan dada. Terus sayuran juga biasa-biasa aja. Aku juga nggak ngurangin garam yang gimana banget. Tapi aku udah mengusahakan kalau aku masak itu aku menggunakan Himalayan salt. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Udah, dari makan siang, jangan lupa sebelum makan siang, biasanya sebelum makan aku minum dulu air supaya perutnya udah ngerasa lebih kenyang. Habis itu selesai makan, aku minum lagi air untuk nutup supaya kenyang lagi. Gitu. Next, setelah lunch biasanya tuh
kan berkegiatan lah ya, berkegiatan, habis itu olahraga. Biasanya aku olahraga di sekitar, kalau siang itu sekitar jam 3 itu aku udah olahraga. Dan olahraga apa sih yang aku lakuin? Olahraga yang aku lakuin tuh lebih ke HIIT. Kenapa HIIT? Kalian harus cari tahu deh tentang olahraga HIIT ini, karena menurut aku ini bagus untuk kita yang mau diet, mau weight loss, tapi kita nggak punya waktu untuk ke gym dan lain-lain, nggak punya alat dan lain-lain. Karena ini bebannya tuh menggunakan beban tubuh kita sendiri, guys. Jadi misalnya kayak push up, plank, terus jumping jack dan lain-lain, itu kan menggunakan berat tubuh kita sendiri. Dan itu juga meningkatkan heart pumping atau detak jantung kita. Jadi kalori yang terbakar juga tinggi, begitu guys. Dan juga olahraga HIIT itu nggak cuma membakar kalori saat kita lagi olahraga aja, tapi saat kita lagi tidur atau kita mandi atau kegiatan setelah olahraganya, kita masih terus ngebakar kalori dalam tubuh kita, guys. Oh iya, nggak lupa juga, sebelum aku olahraga, aku selalu minum green tea sekitar 15 menit sampai setengah jam sebelum aku mulai olahraganya. Begitu. Oh iya, aku lupa sedikit ngejelasin tentang brunch. Jadi aku sering juga ngelakuin brunch, guys. Maaf ya, agak loncat sedikit. Brunch itu gabungan antara breakfast dan juga lunch. Karena aku sering bangun kesiangan. Jadi aku tuh suka gabungin antara breakfast dan lunch. Bedanya apa sih? Nih, kalau aku brunch itu sekitar jam 11 atau jam 10-an lewat, jam 11 itu aku udah masuk ke brunch. Jadi aku makan si alpukat yang aku buat itu, sama ditambah lagi lauk-lauk atau protein atau sayur dari makanan makan siang aku. Jadi aku gabung tuh makan si makanan breakfast ini dan juga lunch yang aku kurangin porsinya, begitu. Jadilah ini porsi brunch. Ini juga lumayan ngenyangin sih. Tapi ingat, harus seimbangin juga kebutuhan kalori harian dan juga nutrisi harian ya guys. Jangan disepelekan. Next, setelah olahraga biasanya lapar. Kan kita harus masak ya untuk dinernya. Biasanya tuh aku ganjel dulu atau ngemil dulu. Apa sih yang aku ngemilin? Kadang-kadang aku ngemil buah. Kadang-kadang aku ngemil jajanan-jajanan yang aku udah rekomendasikan juga ke kalian. Kayak aku suka banget makan Fit Bar, guys. Suka banget karena aku suka manis kan. Dan itu cuma 90 kalori dalam satu bar, jadi ya worth lah ya. Habis itu ya udah, aku minum. Habis itu lanjutlah masak ke dinner. Aku nggak ribet-ribet sih kalau masak dinner. Aku cuman kayak ya udah bahan yang ada aja, kayak dada ayam paling campur sayur. Kalau belum makan karbohidrat tambah karbohidrat, tapi kalau udah makan karbohidrat ya aku cut atau aku kurangin karbohidratnya, begitu. Biasanya sih aku nggak makan nasi putih ya, nggak pernah sih. Kalau lagi diet hampir nggak pernah makan nasi putih, tapi aku ganti kayak jadi brown rice atau red atau nasi merah. Nah, atau enggak, ada satu produk yang pernah aku rekomendasiin ke kalian di video aku pas itu. Ada satu mie yang dari brown rice, guys. Jadi tuh dia lebih ke karbohidrat yang kompleks, guys. Jadi aku nggak ganti ubi atau kentang, tapi aku gantinya ke mie si brown rice ini. Sama aja sih sebenarnya. Karena ya aku suka masak suka-suka aku, jadinya kayak ya udah campur begitu. Sejauh ini sih ya, aku sih hanya ngelakuin hal-hal itu aja. Nih ya guys, aku pengen cerita sedikit. Sebenarnya diet aku kemarin tuh aku nggak 100% on clean eating, karena kayak aku masih ada cheating makan kue sedikit ya, tapi sedikit guys. Aku tetap makan kue untuk testing kue. Terus juga kalau makan ke restoran kayak keluarga aku ngajak, aku masih makan sayur-sayurnya. Jadi aku nggak 100% clean eating. Tapi bisa dilihat hasilnya, walaupun aku nggak 100% clean eating atau nggak 100% on track gitu, aku tetap bisa nurunin berat badan guys. Karena sebenarnya nggak apa-apa, gini loh, kalian nggak usah takut gitu loh makan coklat atau cake 1 bar gitu, nggak usah takut karena nggak ada masalahnya gitu loh. Nggak karena 1 piece cake itu kalian naik 2 kilo, 3 kilo, bahkan kayak naik 100 gram aja enggak gitu loh guys. Jadi kayak
Ya udah, nikmatin aja diet kalian gitu, nggak usah sampai ngekang diri sampai enggak, gue nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. No need, kita santai aja, yang penting ada hasilnya daripada kita nge-push diri kita dan akhirnya hasilnya zong, naik lagi. Ada gunanya kan guys. Terus aku juga sempat off olahraga dalam 1 minggu kemarin ini karena yang kalian tahu aku sempat cedera. Ini aja kayak masih susah, sini masih sakit karena pas olahraga mungkin terlalu bersemangat. Otot leher aku ini ketarik sampai aku susah untuk nengok-nengok dan akhirnya aku nggak bisa melakukan olahraga sampai hari ini. Jadi yang aku lakukan sampai hari ini hanya ngurangin atau maintain makanan aku, begitu. Dan juga ya guys, aku peringatin ke kalian, kalian harus lihat kondisi tubuh kalian. Jangan sampai kalian tuh ngedrop, jangan sampai kalian tuh pusing-pusing lemes gara-gara diet. Berarti tuh nutrisi yang masuk ke kalian tuh nggak benar atau cara diet kalian nggak benar. Coba dulu sesuaiin dulu sama tubuh kalian guys. Jangan langsung ekstrim ya guys. Udah sih, kira-kira segitu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Kira-kira apa yang aku makan dan apa yang aku lakukan sampai aku bisa weight loss dalam 1 minggu. Kurang dari 1 minggu tuh around 3 kilo. Ya, begitu aja. Nggak seribet itu. Makanannya nggak seaneh itu. Karena diet is simple sebenarnya. Jangan dibuat ribet. Jadi, kalau kalian suka dengan video aku yang kayak gini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe channel aku dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terinformasi tentang perdiet-dietan ini, supaya diet itu nggak ngasal-ngasalan guys. Oke? Semangat, let's do this. 2021 kita harus lebih sehat. Bye bye.